Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ansa Wafa dari kelas A PNMAS angkatan 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang sudah saya buat sedikit mengenai landasan teoritis media pembelajaran dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran PNMAS oleh dosen pengampu Pak Sri Kuswantono dan asisten dosen Bu Retno Dwi Lestari. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mendefinisikan esensi media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Yang di mana media pembelajaran di bidang pendidikan masyarakat mencakup beragam alat dan sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan informasi, melibatkan peserta didik, dan memfasilitasi perolehan pengetahuan. Teknologi pembelajaran di sisi lain mengacu pada integrasi strategis inovasi dan metodologi teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, bersama elemen ini membentuk dasar penting dari proses pendidikan masyarakat. Dengan memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran, pendidik masyarakat ini dapat menciptakan pengalaman belajar lebih mendalam, interaktif, dan menstimulasi. Setiap program belajar misalnya instruktur menggunakan realitas virtual atau virtual reality (VR) untuk menjelajahi berbagai skenario, menciptakan lingkungan belajar yang mendalam di mana warga belajar itu bisa bermain peran. Dengan memberikan pengalaman belajar yang menarik, warga belajar itu dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang materi, memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan mereka secara lebih efektif dalam pengetahuan dunia nyata. Nah, media ini berfungsi sebagai saluran untuk penyebaran informasi dan keterlibatan dalam konteks pendidikan masyarakat, termasuk seperti materi cetak, sumber daya digital, konten audiovisual, platform interaktif, dan masih banyak lagi. Nah, teknologi pembelajaran ini melengkapi si media pembelajaran ini dengan memanfaatkan kekuatan inovasi dan alat digital. Nah, penerapannya ini melampaui pengiriman konten. Ini mencakup strategi untuk meningkatkan interaktivitas, kemampuan beradaptasi, dan aksesibilitas dalam pengalaman belajar. Nah, sistem manajemen pembelajaran, perangkat lunak pendidikan, dan platform kolaborasi online mencontohkan integrasi teknologi ke dalam pendidikan. Selanjutnya, ada jenis, peran, dan manfaat dari media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Yang pertama ada jenis media pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang pertama ada multimedia interaktif, yaitu menggabungkan teks, gambar, suara, animasi, dan video untuk menyampaikan pesan pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Yang kedua ada digital video dan animasi, menggunakan video dan animasi untuk memvisualisasikan konsep pembelajaran. Yang ketiga ada podcast, suatu format audio yang memungkinkan siswa untuk mendengarkan materi serta pembelajaran ini lebih fleksibel. Yang keempat ada augmented reality, yaitu menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital, memperkaya pengalaman belajar. Yang terakhir ada virtual reality atau VR yang sudah saya sebutkan tadi, menciptakan lingkungan simulasi yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan dunia maya. Selanjutnya ada peran dari teknologi dan media. Yang pertama yaitu membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara peserta didik, guru, dosen, instruktur, dan sumber belajar melalui software online seperti Google, Facebook Video Conference, Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan lingkungan yang aman, kompleks, dan realistik untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu membangun dan menciptakan makna secara aktif melalui internet dengan mencari riset mutakhir, foto, dan video. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, ada manfaat interaktivitas, memudahkan interaksi antara siswa dan materi pembelajaran. Lalu ada visualisasi konsep. Nah, konsep yang abstrak ini bisa divisualisasikan dengan lebih jelas. Lalu ada yang ketiga, fleksibilitas akses, memungkinkan akses pembelajaran dengan berbagai tempat dan waktu karena melalui platform digital. Lalu yang keempat ada pemantauan kemajuan, karena guru dapat melacak perkembangan siswa secara lebih efisien. Yang kelima ada kolaborasi global, yaitu memfasilitasi kerjasama antara siswa dari berbagai negara. Yang terakhir ada pengembangan keterampilan teknologi, yaitu mempersiapkan siswa atau mahasiswa untuk dunia digital yang terus berkembang setiap tahunnya. Selanjutnya, ada konsep kunci dalam teori media pembelajaran. Yang pertama ada prinsip komunikasi. Nah, inti dari teori media pembelajaran adalah prinsip komunikasi yang menentukan penyampaian pesan yang efektif. Model seperti model pengirim pesan, penerima, serta seperti konsep umpan balik dan konteks membentuk uh, bagaimana media pembelajaran dirancang dan disampaikan, memastikan kejelasan pesan, memahami karakteristik audiens, dan memilih saluran penyampaian yang tepat.
Selanjutnya ada teori beban kognitif. Teori beban kognitif ini mengatasi keterbatasan memori kerja dan mendukung pengelolaan beban kognitif selama tugas belajar. Teori ini menekankan pentingnya meminimalkan beban kognitif sambil memaksimalkan beban erat untuk memfasilitasi pengkodean dan penyimpanan informasi yang efektif. Perancang media pembelajaran harus mempertimbangkan beban kognitif ketika merancang materi. Selanjutnya, ada lingkungan pembelajaran konstruktivis. Nah, teori media pembelajaran sejalan dengan prinsip pembelajaran konstruktivis yang meningkatkan konstruksi pengetahuan aktif peserta didik melalui interaksi dari kolaborasi. Scaffolding, pembelajaran berbasis inquiry, dan tugas otentik yang merupakan komponen integral dari lingkungan pembelajaran konstruktivis. Nah, media pembelajaran ini harus memfasilitasi proses ini dengan memberikan kesempatan untuk eksplorasi, eksperimen, dan refleksi. Selanjutnya, ada kriteria pemilihan media. Yang pertama ada kompleksitas konten, ada tujuan pembelajaran, ada karakteristik audiens, dan keterjangkauan teknologi. Nah, kompleksitas konten ini maksudnya topik yang berbeda mungkin lebih cocok untuk format media tertentu berdasarkan kompleksitas dan yang melekat dan kedalaman pemahaman yang diperlukan. Lalu tujuan pembelajaran ini maksudnya format media yang berbeda menawarkan kemampuan untuk mencapai hasil pembelajaran tertentu. Lalu karakteristik audiens. Namun pertimbangan karakteristik audiens termasuk usia peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan latar belakang budaya dan preferensi belajar. Karena setiap warga belajar memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu pertimbangan terhadap karakteristik audiens. Lalu keterjangkauan teknologi. Ketersediaan teknologi dan infrastruktur juga memainkan peran penting dalam pemilihan media. Kemampuan teknologi peserta didik dan lingkungan pengajaran juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, teori media pembelajaran ini memberikan kerangka yang kuat untuk merancang pengalaman belajar yang efektif dalam lingkungan pendidikan komunitas. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip komunikasi, teori pembelajaran kognitif, kriteria pemilihan media, pendidik dapat menciptakan bahan ajar yang sesuai dengan peserta didik dan memfasilitasi konstruksi pengetahuan yang bermakna. Nah, media pembelajaran aktif ini adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Bukan hanya untuk duduk di kelas dan mendengarkan guru atau dosen berceramah. Nah, siswa ini diajak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung. Nah, berikut ini adalah beberapa cara perangkat media pembelajaran dan teknologi pembelajaran dapat berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan, mendorong pembelajaran aktif, dan memenuhi beragam kebutuhan warga belajar. Yang pertama, interaktivitas melalui teknologi. Nah, kegunaan teknologi canggih seperti perangkat lunak kalkulator atau aplikasi pintar yang memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah matematika secara interaktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tapi juga mempersiapkan mereka untuk dunia digital yang terus berkembang. Nah, yang kedua, ada pembelajaran kolaboratif. Di dalam kelas nih, siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama melalui kelompok kecil dalam menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Nah, melalui interaksi dan diskusi antar sesama siswa, nah mereka ini bisa belajar satu sama lain, mengembangkan keterampilan sosial juga, dan memperluas pemahaman mereka. Lalu ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Media pembelajaran aktif memungkinkan siswa untuk belajar pada tingkat dan gaya mereka sendiri. Ini membantu memenuhi beragam kebutuhan warga belajar, termasuk siswa dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Yang keempat ada meningkatkan keterlibatan dalam media pembelajaran aktif. Nah, siswa ini jadi aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga meningkatkan keterlibatan mereka. Nah, studi telah membuktikan bahwa metode ini dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan keterlibatan siswa secara signifikan. Yang kelima, yang terakhir, ada evaluasi dan penyesuaian. Dan guru ini dapat memilih media yang relevan, melibatkan semua siswa, dan melakukan evaluasi secara teratur dan refleksi juga untuk memastikan efektivitas penggunaan media pembelajaran aktif. Nah, dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, kita dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.